mengajukan keberatan. Majelis Hakim mencatat apa keberatannya karena tergugat 2 KPU merubah pendidikan akhir. Jadi pertama waktu saya menggugat itu membangun konstruksi petita itu berdasarkan riwayat hidup tergugat 1 itu pendidikan akhir ya pendidikan akhir. Ini buktinya. Pendidikan terakhir ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi petita saya. Sekarang dirubah oleh tergugat 2 KPU. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Babang hukumnya itu? Sayangnya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu ya Pak? Iya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat? Wah, saya nggak berani duga-duga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres ya. Jadi ini publikasi resmi ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore. MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister University of Technology Sydney, Australia. University Teknologi Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Teknologi, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSA itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk, kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Ya, ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Ini yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Sangat meragukan, karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019, sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi itu ijazahnya tahun 2006. Itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong. Yang paling menarik adalah ada 2 institusi penting di Republik ini yang memiliki urutan pendidikan yang berbeda terhadap Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau di KPU riwayat pendidikan Gibran itu adalah satu, dia SD di Indonesia, kemudian mengaku SMP di Indonesia juga, kemudian SMA. Nah, di Orchid Park Secondary School di Singapura dari tahun 2002-2004, lalu SMA lagi
menurut situs KPU di UTS Insert Australia ya. Jadi UTS itu adalah University Technology of Sydney, Australia. Itu insert, dia bilang SMA juga. Kemudian pendidikan terakhirnya tidak disebutkan, tetapi disebutkan juga ada pendidikan S1 MDIS. Jadi Management Development of Singapore gitu ya, yang bekerja sama dengan Bradford University di UK. Nah, itu dari situs KPU. Jadi di MDIS itu dari 2007 sampai 2010, 3 tahun. Jadi proses Gibran itu adalah kurang lebih 2 tahun di Singapura, 2002-2004, kemudian 3 tahun di Australia, 2004-2007, dan balik lagi ke Singapura, 2007-2010 selama 3 tahun. Tetapi anehnya, urutan ini terbalik dengan pemberitaan-pemberitaan dan juga laman Setnek. Ya, saudara sekalian, saya mau mengambil satu tema yang tentunya ngeri-ngeri sedap ya, mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Ini ada tulisan dari seorang PhD ya, dari Australia yang mengatakan jangan-jangan Gibran ini cuma tamat SD saja. Kok bisa begitu? Sekali lagi ya, this is the questions. Pertanyaan yang tentu harus diklarifikasi oleh tidak hanya Gibran sendiri, tapi otoritas di Indonesia. Karena yang menulis juga bukan orang sembarangan ya. Dia PhD lulusan Australia yang tahu betul gitu ya. Oke, coba misalnya kita bacakan. Gibran cuma tamatan SD, tanda tanya. Jadi tulisan ini dibuat oleh Dr. Melanie Buiten-Zolge ya. Ini seorang dosen IPB ya. Dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia ya. Oke, coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh Dr. Melanie ini. Di Indonesia, penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat, atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate ya, diploma, Baccalaureate diploma ya. Kemudian, nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di University Technology Sydney, UTS Insert, jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. UTS bukan bukan high school, sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan matrikulasi bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan di Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan Gibran di UTS Insert setara dengan SMA kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2020. Jangan salah ya, ini Gibran ini penyetaraan ini menjelang Pilkada Solo ya. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia, itu satu ya. Yang gak masalah
kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia, jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Nah, School Living Certificate dari secondary school di Singapura adalah GCE O Level Certificate ya. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O Level dari Orchid Park Secondary School, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCA level. Jadi fix juga Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, tanda tanya. Nah, ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura. Di Indonesia, untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus, memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran, sementara sertifikat GCE Singapura baik O level maupun A level tidak mempersyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O level maupun A level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan garis miring PAS. Ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O level maupun A level itulah yang akan menentukan apa siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi, kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus, kurang dari 50, maka sertifikat O level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mempersyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Tapi menurut KPU, kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah, ini mesti diselidiki juga. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura, dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7 sampai 10, jadi setara dengan SMP plus 1 tahun di Indonesia. Jadi, kalau Gibran tidak punya ijazah, kalau Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran High School Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCA level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCO level keluaran Singapura, punya sertifikat GCO level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok kurang dari 50, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 Solo, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Penulis Dr. Melanie Boyton Zorgi, dosen IPB University, S1 dari IPB dan meraih PhD dari University of Sydney, Australia. Jadi, sobat sekalian, itu ya. Sekali lagi, menarik apa yang disampaikan Dr. Melanie ini. Dan seandainya Gibran dianggap tidak memiliki ijazah SMA misalnya, tidak usah bicara tentang ijazah SMP, maka Gibran tidak qualified untuk terus menjadi wakil presiden Republik Indonesia, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seorang presiden haruslah berijazah sekurang-kurangnya SMA. Jadi kalau SMA-nya tidak ada, ya
Mana bisa kemudian nyatakan lulus memenuhi syarat ya. Itu konsekuensi dari peraturan yang ada di Indonesia mengenai syarat presiden dan wakil presiden. Karena kalau presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah seharusnya dia dimakzulkan. Karena syarat pemakzulan itu ada 3 pintu. 1, pintu melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Itu kategori pertama. Kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela. Kebohongan publik atau menutupi informasi yang sesungguhnya itu bisa dimasukkan ke kategori sebagai perbuatan tercela. Yang ketiga adalah tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, salah satu syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu adalah syarat berijazah sekurang-kurangnya SMA. Apa yang dimaksud dengan SMA? Ya, SMA itu ya sekolah menengah atas. Ya, atau yang setara. Setara itu misalnya paket C yang memang ke sekolah. Jadi bukan kursus seperti di UTS, pra-university, atau secondary school yang tidak bisa dikategorikan sebagai SMA. Bahkan SMP pun tidak kalau menurut Dr. Melani tadi. Jadi sobat era sekalian, ini perlu kita klarifikasi lebih lanjut ya. Need a clarification. Jadi kita tidak bisa mengatakan pasti benar apa yang dikatakan Dr. Melani, tetapi tentu dia tidak asal bunyi karena dia punya kualifikasi untuk menuliskan hal tersebut. Pertama, dia adalah seorang dosen dan tulisannya ini beredar kemana-mana ya. Saya mendapatkan dari berbagai pihak yang tersebar di WhatsApp. Dan kemudian yang kedua, dia adalah lulusan Sydney, Australia, tempat Gibran pernah mengklaim bahwa dia lulusan salah satu universitas di Sydney. Dan saya kira dia juga orang yang paham mengenai soal pendidikan ini karena dia punya pengalaman juga, termasuk dia bandingkan dengan sertifikat anaknya. Jadi pengalaman, pengetahuan, dan gelar akademik membuat Dr. Melani ini tentu kredibel untuk bicara tentang ijazah Gibran, terutama yang di Australia. Jadi sobat era sekalian, ini sekali lagi ya, bagaimana kita mengungkap kebenaran mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Jangan sampai kemudian kita menganggap ini tidak penting dan akhirnya kita membiarkan pelanggaran hukum terjadi padahal jelas-jelas Gibran tidak memenuhi syarat. Sayangnya sobat era sekalian, soal ini tidak muncul ketika ada gugatan atau permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden dan atau wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Saya tidak tahu ya, itu kesalahan tim hukum baik Anies maupun Ganjar juga yang tidak mempermasalahkan atau tidak mempersoalkan ini, karena memang pada waktu itu konsentrasinya lebih pada hasil pemilu dan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak sadar kalau ada persoalan dengan ijazah Gibran. Dan persoalan dengan ijazah Gibran ini, sobat sekalian, dibedah habis-habisan oleh Roy Suryo. Saya sudah interview yang bersangkutan dan mungkin nanti dalam proses editing untuk
menampilkan gambar-gambarnya biar disertai proof buktinya. Yang paling menarik adalah ada dua institusi penting di Republik ini yang memiliki urutan pendidikan yang berbeda terhadap Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau di KPU riwayat pendidikan Gibran itu adalah satu, dia SD di Indonesia, kemudian mengaku SMP di Indonesia juga, kemudian SMA. Nah, di Orchid Park Secondary School di Singapura dari tahun 2002-2004. Lalu SMA lagi menurut situs KPU di UTS Insert Australia, ya. Jadi UTS itu adalah University Technology of Sydney, Australia. Itu insert, dia bilang SMA juga. Kemudian pendidikan terakhirnya tidak disebutkan, tetapi disebutkan juga ada pendidikan S1 MDIS. Jadi Management Development of Singapore gitu ya, yang bekerja sama dengan Bradford University di UK. Nah, itu dari situs KPU. Jadi di MDIS itu dari 2007 sampai 2010, 3 tahun. Jadi proses Gibran itu adalah kurang lebih 2 tahun di Singapura, 2002-2004, kemudian 3 tahun di Australia, 2004-2007, dan balik lagi ke Singapura, 2007-2010 selama 3 tahun. Tetapi anehnya, urutan ini terbalik dengan pemberitaan-pemberitaan dan juga laman Setnek. Yang saya duga sebentar lagi akan diubah itu laman Setnek itu. Di laman Setnek, sobat era sekalian, pendidikan Gibran, SD-nya sama dengan KPU, SMP-nya sama dengan KPU, lalu SMA-nya di Orchid Park Secondary School yang tadi sudah dikatakan Dr. Melani sebagai pendidikan SMP plus 1. Kemudian lanjut di MDIS pada tahun 2004 sampai 2007. Nah, ini yang berubah. Lalu lanjut di UTS 2007 sampai 2010. Jadi UTS yang kemudian oleh Didaksmen Pendidikan Dasar dan Menengah itu disetarakan dengan SMK kelas 12. Itu kalau di website Setnek dikesankan seolah-olah pendidikan pasca sarjana. Bahkan sempat disebut bahwa Gibran adalah lulusan S2. Jadi sahabat sekalian, dari rekod yang tercatat saja itu sudah tidak konsisten dan bisa dianalisis apakah dia lulus SMA atau tidak. Ya, dari rekod yang tercatat. Belum lagi kalau kita investigasi apakah benar dia terdaftar di situ? Apakah benar kemudian dia mengikuti insert selama 3 tahun? Karena program pra-universitas itu sebenarnya harusnya cuma 6 bulan atau 9 bulan paling lama. Jadi agak aneh. Ada program pra-universitas kemudian selama 3 tahun. Lalu kemudian kuliahnya bukan pula di UTS atau University Technology of Sydney, tetapi tiba-tiba balik lagi ke Singapura. Jadi dari kronologi ini saja sudah ada perbedaan saudara sekalian, ya. Dan inilah yang kemudian harusnya diperhatikan oleh otoritas, oleh DPR. DPR harus segera menggelar hak angket terhadap latar belakang pendidikan Gibran ini yang kemudian sudah menjadi perbincangan publik, bahkan jauh lebih terbuka bolong-bolongnya dibandingkan pendidikan Joko Widodo sendiri. Sekali lagi, kita ingin cari kebenaran, bukan pembenaran, dan Gibran adalah pejabat publik, sehingga
dokumen-dokumen yang digunakan untuk jabatan publik tersebut terbuka bagi masyarakat untuk diakses. KPU pernah membuat suatu peraturan yang mengecualikan sebagai dokumen yang tidak bisa dibuka, tetapi peraturan KPU itu kemudian dicabut karena banyak protes dari masyarakat dan itu bertentangan dengan undang-undang. Karena undang-undang jelas mengatakan riwayat pendidikan berikut ijazah itu bukan lagi menjadi dokumen publik, dokumen privat kalau dua hal. Satu, diizinkan oleh yang bersangkutan untuk diakses. Yang kedua, menyangkut jabatan publik. Nah, ini jelas. Dokumen yang kita persoalkan adalah menyangkut jabatan publik Gibran, CV atau daftar riwayat hidup yang dia sertakan di KPU yang berbeda dengan apa yang ada di Setnek saat ini, berbeda dengan apa yang pernah diberitakan. Jadi secara umum ya, dalam tanda kutip, Gibran dan timnya berusaha melakukan kebohongan publik, yaitu mengesankan seolah-olah Gibran tamatan S2 dari Australia atau paling tidak tamatan pasca sarjana dari Australia. Inilah yang fatal, yang kemudian kita harus verifikasi. Sekali lagi, belum tentu benar, tetapi kebenaran itu harus dicari, harus ditransparansikan, sehingga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi menyangkut latar belakang pendidikan Gibran Raka Buming Raka yang juga seorang wakil presiden. Ya, tolong siapapun Anda fans Gibran, jangan ancam masyarakat dengan akan dilaporkan dan lain sebagainya, karena ini adalah hak publik untuk melakukan oversight, pengawasan sesuai dengan prinsip yang namanya people sovereignty atau kedaulatan rakyat, dan itu dijamin dalam konstitusi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah hak untuk mengetahui informasi, pasal 28F ya. Begitu sobat sekalian. Jadi apa yang ditulis Dr. Melani itu adalah data awal untuk melakukan verifikasi, dan legislator di Senayan tidak boleh berdiam diri, karena ini adalah kewajiban sejarah untuk apa istilahnya, untuk mengungkap tabir ini ya, menyimpan kebenaran, membiarkannya, menyimpan ketidakbenaran, menyimpan kebenaran dan kemudian memelihara ketidakbenaran, itu tentu perbuatan yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai insan yang beragama ya itu dosa besar juga. Begitu sobat era sekalian. Sekali lagi, kita nggak bicara lawan-lawan dinasti, kita hanya bicara soal kejujuran, kebenaran riwayat pendidikan wakil presiden kita. Begitu sobat era sekalian. Kalau kita bacakan ya komentar dari sobat era sekalian. Robert Gunawan, mantap, pejabatnya bal-abal semua, ajaib bisa merdeka 80 tahun. Syahrizal, sehat-sehat selalu semua. Hakam, assalamualaikum, keren cadas, Surabaya hadir, segerakan habis itu jadi bukti. Robert Gunawan, tanda tanya. Faiza Sofian, wajar kalau Gibran SMP karena bisanya pelanga-pelongo. Rokidi, ini negara dan pejabatnya kok ndobol kabeh. Susah suruh jujur, otak korupsi, memperkaya diri sendiri bukan untuk kemakmuran bangsa negara. Sama ya Rokidi. Muhammad Wanto, yang bodoh itu yang milih bukan yang dipilih. Udah jelas pelangah pelongo kok masih kalian pilih. Itu kalau kita milih. Kalau pemilunya di rekayasa aslinya gimana? Kemudian ibu ke piye iki kok anak ke koyong ini. Kemudian itu dari Robert Gunawan lagi, Bunlong, semangat lawan dinasti gajah biadab, musnahkan termulat. Kita nggak bilang begitu ya. Kita hanya ingin mencari kebenaran, tidak bicara soal adab atau biadab ya.
aib memalukan. Tambah puyeng, aduh Intan Guswianti. Don't touch me. Assalamualaikum, komen saya kenapa jarang muncul? Ini muncul ya. Saya tidak tahu ya, karena saya tidak melakukan rekayasa apapun. Semua komen itu ada apa adanya ya. Husnul Khotimah, selamat pagi Bang. Taiwan hadir, tetap semangat demi kebenaran, insya Allah. Erwin Samsuir, Indonesia maju di tangan orang yang sehat akal pikiran. Begitu sobat era sekalian, komentar sobat era sekalian ya. Seperti biasanya, yang menemani saya untuk berolahraga pagi, biar semangat. Jadi tidak terasa ininya ya, kalau disertai dengan sobat RH sekalian. Asal jangan TikTok saja. Isinya sampah semua, isinya makian ya. Ini tumben ini, termulnya belum datang ini, atau yang pro Gibrannya belum ada ini. Kalau ada saya bacakan ya. Paling itu lagi isinya. Sekali lagi, ijazah Gibran bermasalah dan memang tidak lazim. Kemudian kursus dimasukkan sebagai riwayat pendidikan yang utama ya. Misalnya saya pernah di Birmingham 3 bulan, Inggris ya, di India 3 bulan, kemudian di Washington University, di Georgetown University 1 bulan sebelum kuliah S2 di Notre Dame. Kan tidak pernah juga saya masukkan itu sebagai latar belakang pendidikan saya. Jadi latar belakang pendidikan saya tetaplah di 4 universitas. Saya kasih tahu tahunnya aja ya, kapan saya mengambil gelar itu. Gelar S1 dari UGM Hukum saya peroleh tahun 95 lah, karena 94 lulusnya, 95 wisudanya. Jadi saya tahun wisudanya saya hitung. Kemudian gelar S2 dari Universitas Indonesia Hukum juga saya dapat tahun 2002. Kemudian gelar master lagi dari The University of Notre Dame Amerika Serikat saya dapatkan di tahun 2007. Kemudian doktor juga di bidang hukum, tadi di bidang hak asasi manusia kalau di Notre Dame. Itu di Universitas Andalas Padang pada tahun 2016. Nah, cuman ada satu rahasia. Kalau Anda mencari Refli Harun di UGM, di UI, dan di Notre Dame, Anda pasti tidak akan menemukannya. Karena nama saya belum Refli Harun. Nama Refli Harun itu saya ubah sejak secara official ya. Kalau unofficial saya sudah lakukan itu ketika nulis-nulis di media massa, termasuk ketika selesai kuliah. Secara official itu adalah putusan atau penetapan ya, tepatnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2011. Sehingga ketika 2016 nama saya sudah resmi Refli Harun, bukan nama sebelumnya. Siapa nama sebelumnya? Cari sendiri. Yang jelas cuma satu kata ya. Refli itu nama panggilan saya, Harun itu my father's name, nama ayah saya. Begitu saja saudara sekalian yang bisa saya share. Kata teman saya yang tinggal di England, tidak ada itu yang namanya Universitas Brentford. Bukan Brentford tapi Bradford ya. BRADFORD, bukan Brentford tapi Bradford. Bang, saya pernah beberapa bulan di insert terus lanjut UTS ini tahun 1999. I'm so angry with this game. Nah, ya. Ini Avalen, silakan
kalau ada yang pengalaman ya, di spill. Ya. Kemudian respect buat para tokoh-tokoh pemberani yang menentang kebiadaban para pejabat semangat 45, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kehormatan yang setimpal untuk beliau-beliau. We love you para pemberani kesatria bangsa. Don't touch me again. Bahkan saya tanya AI, GPT, 5 pun UTS insert itu matrikulasi yang tidak bisa disetarakan dengan SMA SMK, itu AI loh yang jawab. Tapi jangan lupa ya, AI juga bisa salah. Ketika AI menjawab mengatakan Bitor Suryadi, Bambang Bitor Suryadi sudah meninggal. Kata AI yang kemudian dikutip oleh Termul gitu ya. Begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan spill lagi. Tumben tidak ada yang mau membantah ini. Apa mungkin para pendukung Gibran sudah menyerah atau belum bangun tidur, kita nggak tahu. Begitu saja sobat sekalian. Sudah sangat berkeringat saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.